Para sahabat, belum lama ini saya berdiskusi dengan salah satu calon wakil presiden. Ini bicara soal desa dan di hadapan beliau saya menyampaikan balada perangkat desa. Maksudnya begini, perangkat desa itu ya bekerja dengan baik, bekerja terus ya meskipun tidak mengenal sukses dan gagal, pokoknya kerja. Perintah-perintah dari atas, target dari atas selalu dikerjakan. Entah urusan administrasi, urusan data, melayani ngurus 25 aplikasi yang masuk ke desa. Pokoknya apapun dikerjakan, termasuk tentu melayani berbagai macam kepentingan masyarakat setempat. Tetapi hidupnya penuh belada ya secara personal itu. Hak-hak kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Penghasilan tetap, kepala desa, perangkat desa, ya sedikit dan telat, tidak dibayar rutin per bulan. Ya memang ini sangat bervariasi. Ada yang sudah sangat rutin, ada yang bulan April baru keluar, ada juga yang bulan Juni. Kalau sudah telat kan lalu ngutang. Hidup perangkat desa itu nanggung, kaya tidak, miskin juga tidak. Kalau ini baladanya begini, kalau berprestasi tidak dipuji, kalau tidak beres ya dicaci maki, kalau korupsi apalagi ya, dicaci maki habis-habisan. Tetapi kalau miskin ya diolok-olok, bodoh dianggap bodoh dan sebagainya. Ini balada dan itu kultur masyarakat kita itu seperti itu. Jadi nanggung, termasuk anak-anaknya tidak dapat kartu Indonesia Pintar, karena kalau dapat kan artinya menurut standar dan tidak tepat sasaran. Tetapi faktanya ya banyak di antara mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sehingga kami berupaya untuk memberikan keringanan pada anak-anak para perangkat desa di kampus kami. Nah, yang lebih mengagetkan itu ada cerita, ada data dari seorang sekretaris desa di ini ketua ya, ketua Persatuan Perangkat Desa di Bantul. Datanya soal pensiunan perangkat desa yang karena tadi hak-haknya tidak dipenuhi, terus kemudian setelah pensiun itu cuma dapat pengarem-arem istilahnya ya. Pengarem-arem itu dari tanah bengkok yang tentu nilainya sangat berbeda dari satu desa ke desa yang lain. 20% selama 8 tahun. Jadi artinya kalau ini lahannya 2 hektar ya 20% digarap selama 8 tahun dan itu hasilnya tidak seberapa. Nah, akhirnya jatuh miskin, masuk dalam ini ya, DTKS dari Kementerian Sosial dan karena itu dapat BLT. Ya memang kalau saya mengatakan pensiunan perangkat desa jatuh miskin ini mungkin agak menghina mereka ya, merendahkan mereka. Tapi itu fakta. Jadi tidak jadi soal kok kalau misalnya kita itu melakukan negosiasi, merepresentasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi itu hal yang biasa. Kalau misalnya desa itu memiskinkan diri itu ya hal yang biasa. Meskipun itu bagi orang lain ini tidak dianggap tidak bermoral. Jadi ini saya sampaikan begitu ini supaya menjadi perhatian. Jadi percuma kalau kita itu selalu membuat target, termasuk saya kalau bicara sama perangkat desa ya selalu dua sisi. Di satu sisi ya hak kewenangan itu memang nomor satu. Haknya mereka dulu, hak-hak itu kan apa yang bisa mereka peroleh. Kemudian kewenangan itu kan mengatur, memutuskan itu. Kemudian baru kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kewajiban dan tanggung jawab ini yang kemudian kita tekankan, kita coba untuk mengubah dari kultur ini ya. Kan
kalau persepsinya saya ini pejabat, bukan pelayan. Ketika saya mengatakan bahwa ini tugas pemerintah desa termasuk perangkat desa itu melayani dan memakmurkan rakyat, itu menjadi diskurs, menjadi pembicaraan di antara mereka. Oh, kami ini pejabat loh yang punya kelebihan itu. Tapi saya kembalikan pada tradisi Jawa bahwa pamong desa itu ya pantum. Pantum itu ya mengayomi, mengarahkan. Lalu yang namanya pantum itu kalau hari ini kita beri nama pelayanan. Jadi artinya pelayanan itu kita ubah tradisinya. Jadi kalimatnya bukan terima kasih atas kunjungan Anda seperti yang terjadi entah di restoran atau di hotel atau di tempat-tempat yang berjualan. Tetapi kalimatnya begini, saya berterima kasih dan senang gitu ya. Saya berterima kasih, senang bisa melayani Anda. Dan itu saya sampaikan dengan bahasa lokal supaya ini. Tetapi kan kalimat-kalimat itu diprotes karena kami ini kalau dituntut begini begitu, tapi hak kami apa? Termasuk juga reformasi kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta itu juga ada target, ada objek ya, membuat desa itu sebagai objek harus begini, harus begitu, tapi mereka itu halah begitu ya. Jadi ini semacam resistensi yang sudah saya sampaikan karena hak-hak mereka tidak diperhatikan. Dan oleh karena itu saya selalu mendorong mengapa para perangkat desa harus berpolitik pada hari-hari perhelatan politik kali ini. Ya, jadi saya nggak jadi soal Anda mau memilih siapapun terserah gitu ya. Tetapi maksud saya gini ya, ini ada berbagai organisasi, ada segmentasi, ada fragmentasi dibagi 3. Ya, saya mengatakan pada mereka, tidak apa-apa Anda berpolitik seperti itu, berpolitik untuk dukung-mendukung itu tidak apa-apa. Tetapi untuk kepentingan desa, hak desa, dan juga hak kepala desa dan perangkat desa ini memang yang harus diutamakan, jangan sampai dilupakan ya. Jadi maksud saya ini penting untuk dihadirkan entah nanti dalam debat ya, setelah itu menjadi memori, menjadi diskurs terus-menerus ya. Meskipun sebenarnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu barang-barang seperti ini juga sudah dihadirkan, dan dulu calon presiden itu juga biasalah namanya tebar kayak begitu ya. Tetapi yang terjadi kan PHP ya. Jadi diperang aja gitu. Dan saya berharap ini harus menjadi perhatian. Kalau memang mereka itu tidak serius, ya nggak usah lah mendukung seperti itu. Tapi penting untuk mendiskusikan dengan para calon ini secara seksama, dan kita bisa memilah mana calon yang betul-betul serius ya, betul-betul tegak lurus untuk membela desa dalam arti yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar mobilisasi massa lalu ada transaksi jangka pendek gitu ya, tetapi ada kepentingan desa, kepentingan kepala desa, kepentingan perangkat desa yang memang harus dihadirkan untuk memastikan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab itu menjadi lebih baik. Dan saya selalu punya harapan, misalnya kepala desa mau 9 tahun, saya mendukung itu ya, meskipun banyak orang lain yang menolak, saya mendukung. Karena apa? Karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat, ngurus rakyat ya. Dan saya punya harapan pada mereka untuk mengurus rakyat itu jauh lebih baik daripada yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi ini soal baladah penting untuk diangkat. Saya nggak usah menyebut siapa calon wakil presiden, tetapi nanti akan kelihatan pada debat calon wakil presiden yang akan datang.